Shalom teman-teman, dimanapun teman-teman berada, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes. Nah, di ibadah kali ini akan sangat berbeda konsepnya, yaitu kita tidak melakukan ibadah secara onsite, tapi kita ibadah secara rekaman, teman-teman. Nah, selamat datang, selamat beribadah dalam ibadah Gerakan Pemuda pada sore hari ini. Pemberita firman pada ibadah Gerakan Pemuda sore hari ini adalah Diaken Agus Catur Priambodo. Sebelum kita masuk ibadah, dipersilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh. Saat teduh, dipersilakan. Saat teduh selesai. Mari kita angkat satu pujian, bersyukurlah. Berkesudahan, senafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Yo semuanya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Na 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 kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Na 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 Puji Tuhan, teman-teman, sungguh kasih Tuhan senantiasa baru bagi kita semua, senantiasa berkat-Nya melimpah untuk kita semua. Ya, baik teman-teman, saudara-saudara, tetap bangkit berdiri untuk bersama menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya, karena kasih setianya besar atas kita. Bersama-sama kita dengan sikap yang sempurna kita bernyanyi Mars Gerakan Pemuda. Masyarakat kami hadir di dalamnya, dalam kasih
setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Ya di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan. Kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemuda GPIB. Siapa kita? GPIB. Apa kabar? Luar biasa, fantastis. Yes. GPIB. GP. Kita akan menyanyikan dari PKJ 27 baiknya pertama dan yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim karubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Sebelum kita masuki firman Tuhan, angka baiknya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari ini Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini, baik online, baik teman-teman kami yang ada di luar kota, yang dalam perjalanan menuju kampung halaman. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati teman-teman kami yang dalam lindungan-Mu ini Tuhan Yesus. Kami akan melaksanakan ibadah secara online Tuhan Yesus, supaya ibadah pada sore hari ini bisa menjadi berkat dan menjadi tuntunan bagi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Berkati kami semua sampai ibadah selesai. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu doa ini yang kurang sempurna. Amin. Amin. Baik teman-teman, tiba saatnya kita membaca Alkitab kita. Mari teman-teman bangkit berdiri dari Alkitab kita pada sore hari ini, yaitu Mazmur 52 ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Mazmur 52 ayat yang ke-11 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena nama-Mu baik. Aku hendak mensyukurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Amin. Baik teman-teman, tetap bangkit berdiri. Kita bersama-sama bernyanyi memujikan nama Tuhan.
Bernyanyi PKJ bait yang ke-15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah-Mu. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu Tuhan. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu, sebelum kita mendengar, kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha tinggi, Allah yang maha kudus, Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan boleh menganugerahkan kami sukacita, damai sejahtera. Hingga saat ini pun kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jika sebentar kami akan membaca, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, kami mohon bimbingan daripada Roh Kudus untuk menuntun kami mengerti maksud dan rencana Tuhan melalui firman yang kami baca pada saat ini. Urapilah hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan merupakan kebenaran daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, layakkanlah kami untuk menerima berkat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk pembacaan Alkitab yang terambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Yang menyatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu.
Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang senantiasa mendengar serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca 3 ayat yang tertulis pada malam hari ini, kira-kira apa yang ada di dalam benak dan pikiran kita terkait bacaan ini? Ya, benar sekali. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Ketika ia tertidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk, lalu menutupnya dengan daging. Penciptaan perempuan yang nantinya merupakan sebuah kejadian di mana Allah mengatakan bahwa inilah dia perempuan yang akan menjadi penolong bagi laki-laki. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pasangan, bukan seorang ya kalau pasangan, ada sepasang suami istri yang sudah menikah lebih dari 50 tahun. Mereka adalah Helen dan Martin. Pada satu hari, Helen berkata, akulah yang mengurus semua keperluan Martin. Kalau ia bahagia, tentu aku juga bahagia, ujar Helen. Martin pun berkata, aku senang sekali selama Helen ada di dekatku. Martin dan Helen merupakan pasangan suami istri yang lebih dari 50 tahun mengarungi bahtera rumah tangga. Ketika Martin merasa merana saat dirawat ketika sakit, Helen pun dengan senang hati, Helen pun sebagai seorang istri begitu mengasihi Martin. Helen merawat Martin dengan penuh kasih sayang. Dari kekurangan yang ada, pasangan ini membuat segala sesuatunya begitu indah. Meskipun Helen menggunakan alat pendengar karena pendengarannya sudah mulai berkurang, Martin tidak merasa kekurangan. Martin merasa ketika Helen ada di dekatnya saja, dia sudah merasa sukacita. Dia sudah merasa senang sekali. Meskipun salah satu dari mereka ada yang tidak bisa melakukan
kegiatan hari lepas hari, seperti contoh Martin yang sudah tua tidak bisa lagi berjalan dengan kakinya. Dia harus menggunakan kursi roda. Sedangkan Helen sendiri pun meskipun saat itu dia berjalan dengan bantuan tongkat, tetapi semangat untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya begitu nyata. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasangan Martin dan Helen ini membawa kita pada satu perenungan. Membawa kita pada satu ungkapan syukur. Betapa Tuhan menciptakan sebuah mujizat. Sebuah sukacita di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Apa itu? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apa? Allah menciptakan penolong yang sepadan. Yang namanya penolong tentu lebih mampu daripada yang ditolong. Tidak baik kalau manusia itu sendiri. Allah membuat sebuah sukacita di tengah-tengah kehidupan manusia. Menghadirkan sebuah cinta kasih antara laki-laki dan perempuan. Di dalam bacaan kita pada malam hari ini, tak satu pun makhluk yang dibawa Allah kepada Adam sesuai dengan keinginannya. Namun hanya di dalam Hawa saja yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Adam dapat menemukan seorang penolong, seorang teman hidup yang sepadan. Betapa Allah mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai umatnya. Allah menciptakan penolong bagi kita yang sepadan. Tentu kaum Hawa pun dalam hal ini diingatkan untuk memiliki hikmat ketika mencari siapa gerangan yang patut untuk diberi pertolongan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hawa adalah teman hidup yang sempurna untuk Adam. Begitu pula Helen merupakan teman setia yang sempurna bagi Martin. Di mana kehadiran Helen, di mana kehadiran Hawa membuat Adam, membuat Martin merasa bahagia, merasa bersyukur kepada Allah karena mereka begitu mengasihi pasangannya. Pernikahan tidak dibentuk hanya agar dua individu dapat saling memiliki, dapat saling berdekatan, berdampingan, tetapi juga agar mereka dapat membangun keluarga yang harmonis. Mereka boleh saling menolong satu dengan yang lain. Mereka boleh saling mengasihi dan memelihara ciptaan Allah ketika mereka dipercaya untuk memiliki momongan di dalam kehidupan perkawinan rumah tangga mereka. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Dari keluarga pertama itu kita belajar betapa Allah mengasihi umat manusia. Sehingga Allah juga memperhatikan kebahagiaan kita sebagai manusia. Terbentuklah sebuah komunitas kecil yang dinamakan keluarga. Sebagai komunitas, sebagai keluarga, kita pun mendapat sebuah kesempatan berharga dari Allah untuk menanggung beban satu sama lain. Sebagai seorang istri, dengan setia merawat suami, merawat anak-anak. Begitu pula sebagai seorang suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, bertanggung jawab di dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Berharga satu dengan yang lainnya, saling menopang, menanggung beban, saling mengasihi. Itulah yang menjadi dasar dari bacaan kita pada malam hari ini. Firman Tuhan mengajarkan bagi kita semua, adik-adik, pemuda-pemudi yang nantinya akan menuju pada sebuah proses kehidupan di mana adik-adik juga akan mengalami sebuah perkawinan yang dipersatukan Tuhan antara laki-laki dan perempuan. Di mana kita juga boleh diingatkan firman Tuhan pada malam hari ini untuk kita mengasihi pasangan kita, untuk kita boleh menjadi penolong bagi pasangan kita, untuk kita boleh menjadi sukacita. Untuk itulah patut kita mengucap syukur kepada Allah yang sudah memberikan pasangan meskipun saat ini kita masih berpacaran. Biarlah semuanya kita pertaruhkan kepada Tuhan yang memiliki masa depan kita. Kita bawa dalam doa. Apakah Dia Tuhan yang Tuhan sediakan sebagai penolong saya? Mari kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang barusan kita dengar, mari kita naikkan pujian dari KJ 450 bait yang pertama sampai yang ketiga. Hidup kita yang benar. Yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan mengucap syukur, itu kehendak-Nya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Apa arti
syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang maha kudus, kembali kami menghadap ke tahta-Mu yang maha tinggi, mengucap syukur dan berterima kasih ketika Tuhan juga boleh mengingatkan kami kembali melalui firman yang kami baca pada malam hari ini. Untuk kami boleh senantiasa menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan yang begitu mengasihi kami, bahwa melalui firman ini juga kami percaya Tuhan begitu memperhatikan kami. Bahkan kebahagiaan kami pun Tuhan jadikan prioritas. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Saat ini kami sehati berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan berkenan memberkati. Persiapan-persiapan untuk pemilihan umum pada tahun 2024 yang akan datang, Tuhan juga boleh berkenan memberkati. Teristimewa kami juga berdoa bagi pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, di mana kami tinggal saat ini Bapa. Terima kasih, Tuhan juga turut campur tangan, memberkati pemimpin-pemimpin kami yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini Bapa. Biarlah kami boleh menyerahkan seutuhnya pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin daerah kami, dalam tangan kasih, pimpinan, dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga boleh berdoa untuk Gereja Tuhan, GPIB, Jemaat Bethesda Sidoarjo, dengan segala tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi jemaat Tuhan yang ada di GPIB Bethesda Sidoarjo ini Bapak. Biarlah semakin hari pelayanan yang boleh dilakukan Gereja Tuhan di 14 sektor pelayanan yang ada, Tuhan berkenan memberkati. Tuhan boleh menganugerahkan sukacita, damai sejahtera bagi jemaat Tuhan yang ikut ambil bagian membangun jemaat Tuhan di tengah-tengah kota Sidoarjo ini Bapak. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan program kerja anggaran 2023-2024 yang baru saja disahkan. Biarlah kami juga boleh Tuhan anugerahkan hikmat untuk menjalankannya dengan penuh sukacita, karena Tuhan yang akan menolong dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga bagi hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan tempatkan di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Para pendeta, para penatua, para diaken, unit-unit misioner yang boleh terlibat dalam pelayanan yang ada di tengah-tengah GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo ini Bapak. Tuhan juga berkenan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini pun kami juga berdoa bagi Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Pengurus Gerakan Pemuda yang telah Tuhan pilih, baik pengurus pusat maupun pengurus Gerakan Pemuda yang ada di sektor pelayanan, Tuhan menganugerahkan sukacita, kemampuan bagi mereka untuk menjadi motor penggerak pelayanan yang ada di jemaat Tuhan, jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo. Dengan segala pergumulan yang ada ketika anak-anakmu ini berada dalam pendidikan mereka, penyelesaian skripsi mereka,
maupun tugas-tugas akhir yang saat ini mereka jalani. Bahkan ketika anak-anakmu boleh mencari pekerjaan, Tuhan, tolonglah mereka. Kasihanilah mereka. Anugerahkanlah mereka pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Nilai-nilai yang terbaik dari hasil usaha dan upaya yang mereka lakukan untuk mendapatkan nilai skripsi maupun nilai akhir tugas mereka dengan baik. Sehingga pada waktunya nanti kami percaya mereka juga boleh menjadi pemimpin-pemimpin gereja Tuhan yang kuat secara iman percaya mereka kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga bagi orang tua yang boleh mendukung para pemuda, para pemudi yang ada di jemaat Tuhan ini Bapa. Tuhan anugerahkanlah hikmat sukacita bagi orang tua yang boleh memberikan anak-anak mereka di tengah-tengah pelayanan yang ada di jemaat Tuhan di GPIB Bethesda Sidoarjo. Program-program kerja Gerakan Pemuda 2023-2024 yang boleh dituangkan senantiasa Tuhan anugerahkan hikmat bagi pengurus maupun anggota Gerakan Pemuda untuk melaksanakannya. Biarlah itu semua Bapa menjadi pelayanan yang berbau harum di hadirat-Mu yang Maha Kudus Bapa. Demikian juga kami boleh menaikkan ucapan syukur kami ketika anggota Gerakan Pemuda yang boleh Tuhan anugerahkan pertambahan usia 1 tahun lagi. Biarlah sukacita yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan anggota Gerakan Pemuda ini Bapa. Mereka juga boleh menaikkan syukur kepada Tuhan atas pertolongan, penyertaan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak hal yang hendak kami minta, kami mohonkan kepadamu ya Bapa. Biarlah kami boleh Tuhan cukupkan, karena kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami boleh angkat doa kami ini Bapa yang jauh daripada sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari rekan-rekan Gerakan Pemuda dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita, sambil mendasarkannya dengan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita nyanyikan pujian dari PKJ 216, bait yang pertama dan yang ketiga, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di
hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Teman-teman, mari kita berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Engkau telah berikan kami rezeki, Tuhan Yesus, yang berlimpah, dan kami telah berikan sebagian dari berkat-Mu untuk kami berikan bagi kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus. Berkati persembahan ini supaya apa yang kami berikan bisa berguna bagi gereja dan kelebaran kerajaan surga-Mu, Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, Tuhan, amin. Shalom teman-teman, dimanapun kalian berada. Kita akan mendengarkan warta GP untuk sepekan. Ibadah GP pada hari Sabtu minggu depan, tanggal 29 April 2023, jam 6 sore di RSG Baru. Teman-teman yang bisa hadir di minggu depan secara offline. Untuk warta berikutnya, latihan VG Gerakan Pemuda pada hari Selasa jam 7, untuk tempat akan menyesuaikan di gereja. Bagi teman-teman yang rindu untuk memuji Tuhan, rindu untuk memberikan suara emasnya, bisa hadir di latihan VG GP jam 7 setiap hari Selasa. Untuk warta berikutnya, Kolintang GP akan latihan di hari Kamis, setiap hari Kamis jam 7 di gedung utama GPB Bethesda Sidoarjo di balkon gereja. Untuk teman-teman yang rindu juga dalam memberikan puji-pujian secara fisik, bisa ikut latihan di hari Kamis jam 7 malam. Untuk warta selanjutnya, selamat ulang tahun bagi teman-teman GP yang berulang tahun dalam sepekan ini. Dan untuk warta selanjutnya, terima kasih untuk petugas ibadah pada tanggal 22 April 2023 di sore hari ini. Ucapan yang pertama, terima kasih untuk pelayan firman kita, Diaken Agus Catur Priambodo, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang kedua, ada liturgos, ada Kak Inyo, dan saya sendiri. Dan ucapan yang ketiga, ada dari pemusik, dari gitaris ada Kak Ardon, dari Kak Jun ada Kak Kenneth, dan operator slide yang bertugas ada Kak Rian dan Kak Iko. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian semua. Ya, baik teman-teman, terima kasih Kak Abram atas wartanya. Mungkin teman-teman dalam kegiatan ini kita bisa sampaikan melalui media-media kita, ada media sosial kita. Yang pertama ada WhatsApp, ada di grup GP Bethesda, kemudian ada Instagram, dan juga rekaman kali ini kita ada YouTube-nya, yaitu namanya Bethesda TV ya.
Nah, itu. Jadi teman-teman, untuk seluruh kegiatan, rangkaian kegiatan kita selama sepekan ini bisa teman-teman pantau, bisa teman-teman lihat melalui media-media sosial kita itu tadi. Ya, jadi teman-teman, di minggu ini, di hari Senin yang lalu kita ada kegiatan bagi-bagi takjil bersama FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan kemudian di Kamis yang lalu kita ada kegiatan GP Sport, yaitu olahraga bareng bersama teman-teman anggota Gerakan Pemuda yang lain. Kemarin kita menjalankan olahraganya yaitu badminton bersama. Jadi teman-teman terus pantau kegiatan kita selama sepekan ini melalui media-media yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera Allah, serta lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 413, bait pertama dan yang ketiga. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin harus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinmu terus. Telah ku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin harus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.